Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-75. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian Paksi Pamekasan pun meninggalkan Serambi Kanan dan langsung pergi ke Kasatriyan. Ia pun segera menemui pekatik kuda yang pernah dikenalnya. Paksi Pamekasan memang tidak mendapat kesulitan untuk meminjam seekor kuda, sehingga sejenak kemudian Paksi Pamekasan pun telah menuntun kuda itu keluar regol Kasatriyan. Memang ada beberapa pertanyaan dari para prajurit yang bertugas di regol Kasatriyan, tetapi ada di antara mereka yang sudah mengenalnya, sehingga membiarkan Paksi Pamekasan lewat sambil membawa seekor kuda. Anak laki-laki gitu menggung Sarpabiwada. Beberapa salah seorang di antara para prajurit itu berkata. Yang lain pun menyambung. Yang pernah mendapatkan ganjaran dari Kanjeng Sultan. Sedangkan yang lain berkata, juga seekor kuda dari Pangeran Benowo. Kenapa ia masih meminjam kuda Pangeran Benowo sekarang? Bertanya seorang prajurit yang belum mengenal Paksi Pamekasan. Bukankah kau dengar bahwa anak muda itu menurut pengakuannya diutus oleh Pangeran Benowo? Prajurit itu mengangguk-angguk. Sementara Paksi Pamekasan pun telah melarikan kudanya menuju ke rumah gurunya. Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ternyata aku sudah terlalu lamban bagi Pangeran Benowo. Aku heran, segala sesuatunya tidak harus ditangani segera. Pangeran Benowo agaknya ingin persoalan ini segera selesai dengan tuntas. Iya, itulah sebabnya aku merasa terlalu lamban bagi Pangeran Benowo. Tetapi aku akan mencoba untuk mengikuti irama gerak dari pangeran itu. Sejenak kemudian Paksi Pamekasan telah melarikan kudanya kembali ke istana. Dituntunnya kudanya lewat regol kepatihan pula. Begitu cepat kembali? Bertanya seorang prajurit. Ya Kisanak. Hanya sekedar menyampaikan sedikit pesan dari Pangeran Benowo. Prajurit itu mengangguk-angguk. Setelah mengembalikan kuda yang dipinjamnya, maka dengan cepat Paksi Pamekasan kembali ke istana. Seorang prajurit telah mengantarkannya memasuki Serambi. Pangeran Benowo memang masih berada di Serambi itu. Bahkan Kanjeng Sultan pun masih duduk di Serambi pula. Paksi Pamekasan pun kemudian menyerahkan surat kekancingan itu kepada Pangeran Benowo yang meneruskannya kepada Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan mengangguk-angguk, katanya, ya, ini surat kekancingan resmi. Aku juga sudah membubuhkan pertanda. Sayang, waktu itu aku tidak begitu memperhatikan isinya. Sehingga isi kekancingan ini memang telah sangat membatasi kebebasan Ki Panengah. Para perwira dan pejabat yang mengirimkan anaknya ke perguruan itu justru mempunyai banyak wewenang untuk menentukan arah dari perguruan itu. Baiklah Benowo, berkata Kanjeng Sultan pula. Aku akan membuat kekancingan yang baru. Aku akan berbicara dengan beberapa orang yang mempunyai pandangan jauh ke depan dari sebuah perguruan. Bukankah ayahanda sendiri mengenal banyak sekali perguruan di masa muda? Tetapi tatanan kehidupan ini bergerak Benowo. Aku harus menyadari itu.
Sementara ini aku seakan-akan telah terpisah dari derap langkah beberapa perguruan terbaik di Pajang. Tetapi jika ayahanda minta pendapat para perwira dan pejabat yang anaknya berguru pada Ki Panengah, maka persoalannya akan kembali lagi seperti semula. Aku mengerti. Jika saja ayahanda memperbincangkannya dengan Ki Gede Pemanahan. Baik, aku akan berbicara dengan Kakang Pemanahan. Baiklah, hamba berdua mohon diri sekarang. Terima kasih atas perkenan ayahanda. Mudah-mudahan segala sesuatunya lekas selesai, sehingga Ki Panengah dapat segera mulai. Kanjeng Sultan tersenyum, katanya, "Jika kau merasa terlalu lama, kau dapat memperingatkan aku, Benowo." "Hamba ayahanda." Demikianlah, maka Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun segera meninggalkan serambi istana. Paksi Pamekasan tidak langsung pulang, tetapi ia singgah beberapa lama di Kasatriyan. Namun setiap kali seorang abdi yang bekerja di Kasatriyan, yang juga menjadi pengikut Haryo Wisoko, selalu mengawasinya dan kemudian melaporkannya kepada Haryo Wisoko. Dengan sedikit upah, abdi itu melakukan tugas itu dengan bersungguh-sungguh. Karena itulah, maka Kitumenggung Sarpabiwada yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Haryo Wisoko di malam hari telah memanggil Paksi Pamekasan. "Apa yang kau lakukan di Kasatriyan tadi, Paksi?" Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Hampir saja ia bertanya dari mana ayahnya mengetahuinya bahwa ia berada di Kasatriyan. Namun niatnya itu diurungkannya. "Apa yang kau lakukan di Kasatriyan itu, desak ayahnya. Paksi Pamekasan tidak ingin berkata terus terang bahwa bersama Pangeran Benowo, ia menghadap Kanjeng Sultan untuk membicarakan masalah perguruannya. Ayahnya termasuk salah seorang perwira yang ikut mengatur perguruan itu, sehingga jika ayahnya mengetahuinya, maka bersama kawan-kawannya, ia tentu akan berusaha menggagalkan perubahan yang sedang direncanakan itu. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun menjawab, "Pangeran Benowo tengah memamerkan kuda-kudanya kepadaku, ayah. Aku telah dimintanya untuk mencoba kudanya yang terbaru." "Kau tahu apa tentang kuda?" Ayahnya justru membentaknya. "Aku sudah mengatakan kepada Pangeran Benowo bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang kuda. Tetapi Pangeran Benowo memang ingin memamerkan kudanya itu." "Kau tentu berbohong." "Kenapa aku berbohong? Jika ternyata kau berbohong, maka kau akan menyesal." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Ayahnya memang sering mengancamnya, tetapi ancaman ayahnya kali ini membuatnya berdebar-debar. Namun Paksi Pamekasan sama sekali tidak berniat untuk mengendorkan usahanya. Ia masih selalu datang kepada gurunya dan sekali-sekali ke Kasatriyan. Namun setiap kali ia datang ke Kasatriyan, ayahnya selalu bertanya kepadanya. Tetapi Paksi Pamekasan tidak sebodoh dugaan ayahnya. Kenyataan bahwa ayahnya setiap kali mengetahuinya bahwa ia berada di Kasatriyan telah membuatnya curiga. Bahkan kemudian Paksi Pamekasan pun telah menyampaikannya kepada Pangeran Benowo. "Jangan hiraukan, tentu ada salah seorang abdi di sini yang berhubungan dengan ayahmu." "Mungkin sekali, Pangeran. Aku akan segera menemukan orang itu. Lebih banyak abdiku yang setia daripada mereka yang bersedia diupah orang untuk maksud-maksud tertentu." "Hamba Pangeran." "Nah, untuk mengamankan jawabmu kepada ayahmu, bawalah seekor kudaku pulang." "Maksud Pangeran, kau datang di Kasatriyan karena aku memamerkan kuda-kudaku kepadamu. Bukankah begitu?"
Paksi Pamekasan tersenyum. Ia tahu benar maksud Pangeran Benowo yang sudah dikenalnya dengan baik sifat-sifatnya di sepanjang pengembaraan mereka. Ketika Paksi Pamekasan kemudian pulang, maka ia pun telah membawa seekor kuda yang tegar seperti kuda yang pernah diberikan oleh Pangeran Benowo kepadanya. Demikian Paksi Pamekasan memasuki halaman dengan kuda hitam yang tegar itu. Maka adik laki-lakinya telah berlari-lari menyongsongnya. "Kakang mendapat ganjaran lagi?" bertanya adik laki-lakinya itu. "Tidak," jawab Paksi Pamekasan sambil tersenyum. "Pangeran Benowo memamerkan kuda ini kepadaku. Aku dimintanya untuk mencobanya. Besok kuda ini harus aku kembalikan ke istana." "Bagus sekali, Kakang," berkata adiknya. "Jika ayah melihatnya, ayah tentu ingin memilikinya." "Bukankah ayah sudah mempunyai beberapa ekor kuda?" "Tetapi kuda ayah tidak ada yang setegar kuda ini. Dan kuda Kakang yang Kakang terima dari Pangeran Benowo itu. Bahkan ayah pernah berkata kepadaku, mungkin di luar sadarnya, bahwa ayah ingin menukar kudamu itu dengan salah satu kuda ayah." Paksi tertawa pendek. Katanya, "Hehehe, kuda itu adalah kuda ganjaran. Jika ayah ingin mempergunakannya, tentu aku tidak berkeberatan. Tetapi tidak untuk ditukar. Jika pada suatu hari Pangeran Benowo bertanya, kuda itu masih tetap ada padaku." Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, jika kuda itu bukan ganjaran, dapat saja Kakang menjualnya." Paksi masih saja tertawa. Sambil menepuk bahu adiknya, ia pun berkata, "Kau ingin berkeliling kota dengan kudaku?" "Kuda Kakang yang tegar itu?" "Iya." "Lalu Kakang?" "Aku dengan kuda hitam ini." "Sekarang?" Paksi justru menjadi ragu-ragu. Hampir berbisik ia pun bertanya, "Ayah ada di rumah?" "Tidak, ayah belum pulang sejak pagi tadi." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Nah, kau minta izin kepada ibu." Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu pun kemudian telah minta izin kepada ibunya untuk bersama-sama dengan Paksi Pamekasan berkuda berkeliling kota. "Aku ingin memenuhi permintaan Pangeran Benowo untuk mencoba kuda hitamnya itu, Ibu." "Tetapi jangan terlalu lama, nanti ayahmu mencarimu." Keduanya pun kemudian telah meninggalkan halaman rumahnya. Keduanya berputar-putar di jalan-jalan kota beberapa lama. Kawan-kawan Paksi Pamekasan yang bertemu di jalan terheran-heran melihat kuda Paksi Pamekasan yang besar dan tegar itu. Adik laki-laki Paksi Pamekasan pun merasa bangga duduk di atas kuda yang besar dan tegar itu, meskipun itu kuda kakaknya. "Aku juga ingin mempunyai kuda sendiri, Kang," berkata adik laki-laki Paksi itu. Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Pada suatu saat, ayah tentu akan memberimu seekor kuda yang baik. Tetapi kau tidak boleh tergesa-gesa. Jika kau selalu mendesaknya, ayah justru akan dapat menjadi kecewa terhadapmu." Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu mengangguk-angguk. Ketika keduanya pulang, ayah Paksi Pamekasan sudah berada di rumah. Demikian ia melihat Paksi Pamekasan datang bersama adik laki-lakinya. Maka ayahnya itu pun turun dari tangga pendopo sambil bertanya, "Kemana saja kalian berdua?" "Hanya berkeliling kota saja, ayah. Seperti kemarin, Pangeran Benowo minta aku mencoba kudanya lagi. Meskipun aku mengatakan bahwa aku tidak dapat menilai seekor kuda, tetapi aku dipaksanya untuk membawa seekor kudanya yang termasuk baru." Ayahnya itu ternyata tidak dengan serta-merta marah kepadanya. Bahkan ayahnya itu nampaknya tertarik kepada kuda yang berwarna hitam itu. Dielusnya kepala kuda itu sambil berdesis, "Kuda yang sangat bagus." "Ya ayah,
sahut Paksi Pamekasan. "Kenapa tidak kau kembalikan ke kasatrian? Pangeran Benowo memerintahkan untuk membawa barang semalam. Besok aku harus memberikan pendapatku tentang kuda ini." Ayahnya mengangguk-angguk, namun ia tidak bertanya lagi. Paksi Pamekasan pun kemudian membawa kuda hitam itu ke kandang sebagaimana adiknya telah membawa kudanya. Setelah kedua ekor kuda itu dimasukkan ke dalam kandang, maka Paksi Pamekasan dan adik laki-lakinya pun masuk ke serambi. Dengan nada berat adiknya pun berkata, "Seharusnya ayah sudah memberikan seekor kuda kepadaku." Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Bukankah sama saja bagimu apakah kuda itu diberikan kepadamu atau tidak? Tetapi kau akan dapat memakainya. Tentu saja harus seizin ayah." "Nah, itu bedanya. Jika kuda itu sudah diberikan kepadaku, setiap kali aku tidak perlu minta izin." "Kau memang harus minta izin. Meskipun kuda itu kudamu sendiri, kau juga harus minta izin. Setidak-tidaknya minta izin untuk pergi meninggalkan rumah." Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian berkata, "Tetapi, bukankah aku tidak harus minta izin untuk naik kuda berputar-putar di halaman ini?" Paksi Pamekasan tertawa. Katanya, "Hehehe, halaman ini akan menjadi seperti didangir. Tanahnya akan menjadi tidak rata lagi karena kaki kudamu itu." Adik Paksi Pamekasan itu mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, ayah tentu akan marah, kecuali jika hanya sekali-sekali saja." Paksi Pamekasan tertawa berkepanjangan, namun kemudian Paksi Pamekasan pun telah pergi ke biliknya. Dilepasnya bajunya, kemudian anak muda itu pergi ke pakiwan. Sudah menjadi kebiasaan Paksi Pamekasan untuk menimba air sendiri sebelum mandi. Kadang-kadang pembantu di rumah itu minta kepadanya untuk tidak usah menimba air sendiri, tetapi Paksi Pamekasan selalu menjawab sambil tersenyum, "Aku harus tetap sehat. Cara ini adalah salah satu cara yang paling mudah. Aku akan berkeringat. Jika hal ini aku lakukan setiap hari 2 kali, maka aku tidak akan mudah jatuh sakit. Keringatku akan selalu mengembun dan otot-ototku bergerak dengan beban yang tidak terlalu besar." Para pembantu di rumah itu tidak dapat memaksanya untuk berhenti menimba air. Justru karena Paksi Pamekasan melakukannya, maka adik laki-lakinya pun menirukannya. Ia ingin tubuhnya menjadi nampak sehat seperti tubuh Paksi Pamekasan. Tetapi Paksi Pamekasan masih belum memperkenalkan adiknya dengan sanggar olah kanuragan. Ia belum pernah mengajak adiknya ke perguruannya. Paksi Pamekasan tidak tahu apakah hal itu akan disetujui oleh ayahnya ataupun tidak. Jika Paksi Pamekasan mendahului ayahnya, maka ayahnya tentu akan menjadi marah kepadanya. Dalam pada itu ketika Paksi Pamekasan pergi ke kasatrian di keesokan harinya untuk mengembalikan kuda hitam itu, maka Pangeran Benowo pun berkata, "Paksi, aku sudah menemukan orang yang selalu mengawasi kehadiranmu di kasatrian ini." "Siapa, Pangeran?" "Salah seorang juru taman yang selalu membersihkan dan membenahi petamanan di depan kasatrian." "Apakah Pangeran sudah berbicara dengan orang itu?" "Tidak, kita biarkan saja orang itu mengawasimu. Kau harus tetap pada keteranganmu kepada ayahmu. Kau datang karena kuda-kudaku." Paksi Pamekasan pun tersenyum. Sambil mengangguk hormat ia pun berkata, "Hamba Pangeran. Tetapi yang perlu kau ketahui, juru taman itu tidak bekerja bagi ayahmu." Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Jadi, ia bekerja bagi Haryo Wisoko? Orangku yang mengikutinya melihatnya berhubungan dengan Haryo Wisoko." "Jika demikian,
Ya, ayahmu memang selalu berhubungan dengan Haryo Wisoko. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah yang sebaiknya hamba lakukan, Pangeran? Untuk sementara, kau tidak usah berbuat apa-apa, Paksi. Kau amati saja apa yang dilakukan oleh ayahmu. Tentu saja yang dapat kau ketahui, karena kau tentu tidak akan mungkin dapat mengikuti gerak-gerak ayahmu jika kau tidak ingin dipelintir lehermu. Jika kau dapat mempertahankan diri, ayahmu tentu tidak akan dapat melakukannya. Tetapi kau tentu tidak akan dapat melawan ayahmu, sehingga kau akan membiarkan lehermu berkisar separuh putaran. Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya, tetapi ketika Pangeran Benowo tertawa, maka Paksi Pamekasan pun ikut tertawa pula. Beberapa lama Paksi berbincang dengan Pangeran Benowo, namun kemudian Paksi Pamekasan pun bertanya, apakah Ki Waskita sudah tidak sering berada di Kasatriyan? Ki Waskita sekarang berada di rumah gurumu. Ia sedang membantu mempersiapkan beberapa hal yang perlu menanggapi perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi. Aku kemarin berada di rumah guru. Aku tidak melihat Ki Waskita. Mungkin Ki Waskita sedang bepergian. Kau tahu bahwa Ki Waskita tidak akan betah untuk tinggal di rumah saja. Mungkin ia melihat-lihat keadaan di luar pintu gerbang kota Pajang. Aku nanti juga akan pergi ke rumah guru. Mudah-mudahan Ki Waskita sudah pulang. Kau akan dapat berbicara dengan kedua orang gurumu itu. Sementara ayahanda sudah mempersiapkan surat kekancingan yang baru. Aku kira dalam 2-3 hari surat kekancingan itu sudah siap. Agaknya tidak ada orang lain yang mendengarnya, kecuali Ki Gede Pemanahan. Syukurlah Pangeran. Karena itu, surat kekancingan itu akan mengejutkan bagi beberapa orang. Perubahan yang akan terjadi di perguruan akan mengandung arti yang sangat penting. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara Pangeran Benowo berkata selanjutnya, perguruan itu akan benar-benar menjadi tempat untuk menempa anak-anak muda lahir dan batin. Tidak dikendalikan oleh orang-orang yang ingin memanjakan anak-anaknya. Tetapi yang penting, di perguruan itu akan dapat dipersiapkan anak-anak muda bagi masa depan Pajang menurut jalan yang lurus. Itulah yang tidak dikehendaki oleh beberapa orang yang dengan sengaja ingin memperlemah Pajang. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara Pangeran Benowo pun berkata selanjutnya, Paksi, kau adalah salah seorang anak muda yang dipersiapkan itu. Karena itu, kau harus mengetahuinya bahwa perguruan itu dengan sengaja dikaburkan kepastian kedudukannya. Ada beberapa orang yang sengaja melihat kekaburan arah dari perguruan itu. Sementara mereka mengundang guru yang lain untuk menempa anak-anak mereka. Maksud Pangeran, mungkin karena kau sudah setahun lebih tidak berada di Pajang, aku pun tidak mengetahui jika Kakang Masuto Wijoyo tidak memberitahukan kepadaku. Apa yang sudah terjadi? Beberapa orang dengan sengaja membuat perguruan itu tidak berarti. Dengan demikian, maka anak-anak muda yang berguru kepada Ki Panengah pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang-orang itu, menurut gelar lahiriahnya, juga mengirimkan anak-anak mereka. Tetapi di samping berguru kepada Ki Panengah, mereka juga memanggil seorang guru yang lain, yang jalan pikirannya sejalan dengan mereka, mempersiapkan anak-anak mereka bagi masa depan Pajang sesuai dengan gagasan mereka. Pajang yang tentu saja lain dengan Pajang yang sekarang. Celakanya, Ayahanda Kanjeng Sultan tidak segera tanggap akan persoalan itu, meskipun beberapa orang yang setia kepada Ayahanda sudah memberitahukannya. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara Pangeran Benowo pun berkata selanjutnya, aku pernah berkata kepadamu Paksi, bahwa tidak baik seseorang menyatakan cacat keluarganya, kekurangan, dan bahkan kejelekan orang tuanya.
Tetapi karena hal ini menyangkut kepentingan yang lain bagi Pajang, maka aku tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Tetapi bukankah belum terlambat untuk ditangani, Pangeran? Mudah-mudahan Kakang Mas Sutawijoyo juga mempunyai pendapat yang akan sangat berarti yang akan disalurkan lewat Ki Gede Pemanahan tentang perguruan Ki Panengah itu. Ki Gede Pemanahan percaya bahwa Ki Panengah akan dapat menuntun beberapa orang anak muda yang bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang kelak ikut memegang kendali tanah ini. Mudah-mudahan, Pangeran, desis Paksi Pamekasan. Nah, jika kau akan menemui gurumu, pergilah, katakan kepada Ki Panengah bahwa dalam waktu dekat perguruannya akan mendapatkan kedudukan yang lebih pasti dan tentu saja lebih baik dari yang sekarang. Hamba Pangeran, sahut Paksi Pamekasan. Namun kemudian ia pun bertanya, bagaimana dengan juru taman itu? Ia ada di depan. Jika kau melihat seorang yang membawa bumbung berisi air kian kemari sambil menyiram tanaman yang sudah basah, itulah orangnya. Bagaimana Pangeran mula-mula mengetahuinya? Sudah aku katakan bahwa juru tamanku lebih banyak yang setia daripada yang matanya tertutup oleh keping-keping uang. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk ketika ia kemudian mohon diri dan meninggalkan kasatriyan. Maka Paksi Pamekasan justru mendekati juru taman itu. Pangeran Benowo menjadi berdebar-debar. Ia masih ingin membiarkan orang itu tetap berada di taman, justru untuk menjadi jembatan untuk mengamati Haryo Wisoko. Jika Paksi Pamekasan menyebut hubungan orang itu dengan Haryo Wisoko, maka jembatan itu akan terputus. Tetapi ternyata Paksi Pamekasan hanya berkata, "Paman, bukankah kau dapat mencangkok?" Orang itu menjadi gagap, jantungnya sudah berdegup keras. Tetapi ketika Paksi Pamekasan bertanya tentang kemampuannya mencangkok, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. "Tentu Raden, aku dapat mencangkok pohon yang memang memungkinkan untuk dicangkok. Tolong, cangkokkan aku bunga ceplok piring itu. Aku ingin menanamnya di halaman rumahku." "Bukankah Raden putra Kitumenggung Sarpabiwada?" "Iya. Menurut penglihatanku, di halaman rumah Kitumenggung sudah ada bunga ceplok piring." Paksi Pamekasan mengerutkan keningnya, sementara Pangeran Benowo tersenyum mendengar jawaban juru taman itu. Namun Paksi Pamekasan pun tangkas, katanya, "Itu Paman, yang bunganya merah muda, kecil-kecil berkelompok." "Oh, itu kembang soka, Raden." "Ya, itulah yang aku maksud." "Jika itu yang Raden maksudkan, Raden tidak usah mencangkoknya. Aku akan mencongkel satu atau dua halangnya yang berakar. Raden tinggal menanam saja di halaman rumah Raden." Paksi Pamekasan tersenyum, katanya, "Tolong bawa 2-3 batang ke rumahku." Juru taman itu termangu-mangu sejenak, tetapi Pangeran Benowo justru berkata, "Juru taman, bawa beberapa batang pohon kembang soka itu ke rumah Kitumenggung Sarpabiwada." "Sore nanti, Paman," berkata Paksi Pamekasan kemudian. Juru taman itu masih saja termangu-mangu, tetapi ia tidak dapat membantah bahwa Pangeran Benowo sendiri pun telah memberikan perintah kepadanya. Demikianlah Paksi Pamekasan pun meninggalkan kasatriyan. Sekali ia masih berpaling, sementara Pangeran Benowo masih berdiri di tempatnya. Paksi Pamekasan memang langsung pergi ke rumah gurunya, seperti yang dikatakan oleh Pangeran Benowo, bahwa Ki Marta Priwok memang berada di rumah gurunya itu. "Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya," berkata Ki Panengah. "Meskipun tempat ini masih belum pantas dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut sebuah padepokan,
Tetapi tempat ini akan dapat kami pergunakan untuk merintisnya. Sebuah padepokan memerlukan tempat yang luas, bukan saja untuk mendirikan bangunan di atasnya, tetapi untuk menyangga kehidupan padepokan itu harus tersedia tanah persawahan atau pategalan atau semacamnya. Lambat laun guru, desis Paksi Pamekasan. Dalam 2 atau 3 hari ini akan ada pembenahan kedudukan perguruan ini. Setelah hal itu jelas, maka guru akan dapat menentukan langkah-langkah yang memadai. Ki Panengah mengangguk-angguk, katanya, kita harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pangeran Benowo yang telah banyak membantu kita. Juga Raden Sutowijoyo, desis Paksi Pamekasan. Ya, tentu, sahut Ki Panengah. Sementara itu Ki Martapriwok pun berkata, jika saatnya tiba, maka kau pun harus segera mematangkan ilmumu, Paksi. Nampaknya di Pajang, keadaan tidak kalah berbahayanya dengan daerah pengembaraanmu itu. Ya Ki Marta, mudah-mudahan segalanya segera selesai. Demikian, beberapa saat kemudian Paksi Pamekasan pun telah minta diri untuk pulang. Jika ia terlalu lama pergi, ayahnya akan selalu bertanya kemana saja ia pergi hari itu. Ketika Paksi sampai di rumah, ternyata ayahnya masih belum pulang. Karena itu maka Paksi Pamekasan merasa bebas dari berbagai macam pertanyaan yang kadang-kadang sulit untuk dijawab. Baru beberapa saat kemudian terdengar derap kaki kuda ayahnya memasuki regol halaman. Menjelang sore, seperti biasanya, ayahnya duduk di peringgitan sambil minum minuman hangat. Sementara itu, Paksi Pamekasan sengaja berada di longkangan bersama kedua adiknya. Ketiganya sibuk menyiangi pohon-pohon bunga yang ada di longkangan. Adiknya laki-laki mengambil air di dalam bumbu dari sumur, kemudian dituangkannya di sebuah pengaron kecil. Dari pengaron itu adiknya perempuan menyirami tanaman yang baru saja didangir. Pada saat itulah Paksi Pamekasan mendengar ayahnya berbicara di halaman depan. Dengan serta-merta Paksi Pamekasan pun telah mengeterapkan Aji Sabto Pangrungu untuk mendengarkan pembicaraan ayahnya dengan seseorang di halaman. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.